Dianggap menteri fenomenal dengan popularitas meroket, warganet gadang-gadang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maju menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Purbaya mengaku tak begitu pikirkan usulan tersebut. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja gila loh. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Qasimi, tersisa 14 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi jasad. Saat ini tersisa 14 kantong jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Qasimi, Buturan Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigitan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantong jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang, sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA begitu. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Qasimi. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Taman Marga Satwa Ragunan membuka Night at Ragunan Zoo setiap Sabtu pukul 18 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi lebih lengkapnya di Sindo Malam. Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, warga berburu operasi pangan murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Paket pangan murah
disediakan pemerintah daerah sebagai upaya membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Ratusan warga berdatangan sesuai kupon antrian waktu ke alun-alun Tiga Raksa untuk mengikuti tebus pangan murah. Paket pangan murah yang berisikan beras 5 kg, minyak goreng kemasan, tepung dan gula putih bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 2.000 paket dalam rangkaian HUT Kabupaten Tangerang. Kegiatan sosial ini menjadi agenda utama sehingga pangan murah bisa membantu masyarakat secara langsung. Kabupaten ini yang tahun 2025 ini kegiatan yang bersifat sosial, yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kegiatannya antara lain adalah donor darah, sunatan massal tadi di rumah sakit Tiga Raksa, pengajian, terus juga sembako, ya kan, ketahanan pangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Sayur terigu. Berapa duit itu? 30.000. Kalau diberi di warung atau di toko berapaan biasanya? Gula 16.5. Minyak sayur 18. Terigu 13. Lebih mahal ya? Iya. Kalau di mari murah? Alhamdulillah murah. Pemerintah berharap program pangan murah akan menjadi agenda rutin sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat teratasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Emarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah dipatok ular king cobra di rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat. Korban sempat bertarung mempertahankan diri dari serangan ular. Dari lokasi, warga temukan bangkai ular king cobra sepanjang 4 meter di rumah korban. Warga Kampung Cipetir, Kecamatan Cidadak, Sukabumi gempar dengan ditemukannya Abah Ocak tidak bernyawa di jalan setapak tidak jauh dari rumahnya. Di kaki kanan lansia ini ditemukan luka bekas gigitan ular. Warga terkejut lantaran saat rumah korban diperiksa ditemukan satu bangkai ular king cobra dengan kepala tertancap batang bambu. Dari hasil pemeriksaan diduga, korban yang berusia 72 tahun itu sempat bertarung dengan ular yang berukuran 4 meter karena menyelinap masuk ke rumahnya. Namun saat berusaha mengusir ular berbisa tersebut, kaki korban terkena gigitan. Korban yang berusaha meminta bantuan diduga lemas karena pengaruh bisa ular dan meninggal di jalan setapak dekat rumahnya. Ini kalau dari rumah korban ke rumah tetangga jaraknya berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 100 meter lah. 100 meter berarti dengan Bapak sendiri ya? Iya. Tetangga yang terdekat? Terdekat. Waktu kejadian ada permintaan tolong tidak Pak dari korban ke tetangga seperti itu? Mungkin tidak kedengaran apa gimana ya? Tidak ada minta pertolongan gitu. Ular king cobra tersebut diduga berasal dari hutan dan kebun karet yang berada di sekitar rumah korban, yang memang merupakan habitat dari berbagai jenis ular. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.